Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afisena. Saya dari kelas CE 0701. NIM saya 1011024000003. Kali ini saya akan menjelaskan bab 1 sampai 10 mata kuliah fisika. Fisika 2. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ini ada bab 1, muatan listrik dan hukum Coulomb. Pertama, di bab ini kita belajar tentang muatan listrik. Jadi ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Sama-sama, kalau muatannya sama dia tolak menolak, sedangkan kalau muatannya beda dia tarik menarik. Gaya antar muatan ini dia diatur oleh hukum Coulomb. Nah, untuk muatan listrik dan hukum Coulomb ini, rumus dari hukum Coulomb ini kayak gini: F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, F ini dia gaya listrik, Q ini dia besar muatan, R ini jarak, K ini konstanta. Konstantanya itu pasti 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per C kuadrat. Contohnya ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gini. Pernah gak sih kalian nyisir rambut lalu rambutnya jadi berdiri? Nah, itu karena rambut dan sisir jadi bermuatannya berbeda, makanya dia terjadi gaya listrik statis gitu. Atau di sini petir di awan sama tanah, itu juga kayak gitu. Lalu berikutnya itu bab 2, medan listrik. Nah, medan listrik ini singkatnya itu gini: medan listrik itu menunjukkan daerah pengaruh dari suatu muatan. Medan listrik ini dari muatan positif menjauh, dari muatan negatif mendekat. Rumusnya kayak gini: E itu adalah kuat medan listrik, lalu F sama Q itu kayak tadi ya, gaya, sama Q itu besar muatan. Nah, contohnya balon yang digosok bisa menarik kertas kecil karena menghasilkan medan listrik. Berikutnya di bab 3, medan oleh muatan kontinu. Ringkasnya kayak gini: kalau muatan tersebar di benda bukan titik, harus dihitung pakai integral. Lalu kita anggap, atau gini dah, kalau muatannya menyebar di sepanjang kawat atau permukaan, kita anggap dia sebagai kumpulan muatan kecil-kecil. Untuk menghitung medan totalnya kita gunakan integral. Harus integral ya. Lalu bentuk muatan itu bisa 1 dimensi tadi kawat, lalu 2 dimensi permukaan, 3 dimensi volume. Rumusnya kayak gini: integralnya harus ada integralnya, terus K konstanta tadi, terus dq ini D nya diferensial, Q nya ini dia besar muatan tadi, Q itu dia ya tadi besar muatan, R itu tadi jarak. Contohnya adalah medan listrik dari kabel panjang bisa diukur walaupun kabel tidak berujung gitu. Bab 4, flux listrik. Ringkasnya, flux ini banyaknya garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Jadi dia dipakai untuk hitung seberapa kuat medan lewat permukaan. Rumusnya itu kayak gini: flux sama dengan E kali A kali cos theta. Makin besar permukaan atau makin tegak lurus dengan medan, makin besar flux. Contohnya gitu. Bab 5, hukum Gauss. Singkatnya, hukum Gauss ini adalah alat bantu untuk menghitung medan dari muatan simetris. Bisa lebih cepat daripada rumus Coulomb biasa. Rumusnya kayak gini: integral E dA Q in
per epsilon 0 atau sigma 0 ya. Contohnya itu gini, menghitung medan dari ini sigma 0, cuma ya lambangnya epsilon gini, kayaknya dia kayak gini. Lalu contohnya itu menghitung medan dari bola bermuatan kawat panjang atau plat luas. Sekarang di sini bab 6 potensial listrik. Ringkasnya gini, potensial ini sama dengan ketinggian listrik. Semakin tinggi semakin besar energi listriknya. Lalu arusnya mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Rumusnya kayak gini. V ini dia V itu dia potensial listrik. Nah, W itu dia energi. W ini energi. Delta V itu berarti delta itu biasanya pokoknya dia dikurangi lah dari yang besar sama yang kecil. Contohnya di sini ada colokan listrik punya 2 lubang, satunya lebih tinggi potensialnya dari yang lain. Jadi misalkan ada banyak lubang nih, ada 2 lubang. Satunya lebih tinggi deh potensialnya daripada yang satunya. Lalu di sini bab 7. Kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor itu alat menyimpan muatan listrik dan itu banyak dipakai di alat elektronik gitu. Bentuknya itu kayak 2 plat sejajar gitu. Harusnya sih kalian udah pernah lihat ya sih. Rumusnya kayak gini, C per sama dengan Q per V, sama ini C sama dengan sigma kali A per D. Sigma tadi lambangnya ini ya, epsilon. Contohnya flash kamera bisa menyala karena kapasitor melepas muatan dengan cepat. Jadi kayak apa ya, flash HP kalian lah. Flash HP, flash kamera ya gitu. Bab 8 ini sekarang di elektrik. Di elektrik itu dia bahan penyekat yang meningkatkan kemampuan kapasitor, bisa menahan muatan tanpa menghantarkannya. Efeknya menambah kapasitansi. Rumusnya kayak gini, C sama dengan K kali C0, ya singkatnya gitu sih. Contohnya itu apa ya, jadi gini, kapasitor dengan plastik di tengahnya bisa menyimpan lebih banyak muatan dibanding isinya di udara saja. Tuh. Bab 9 nih ringkasan. Ringkasannya kayak gini ya, medan listrik menyimpan energi, kapasitor energi dalam medan listrik. Nah, energi dalam medan listrik ini, medan listriknya menyimpan energi, kapasitornya menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Rumusnya kayak gini, U ini adalah energi, satuannya joule, 1/2 C kali V. C kali V tadi kita udah tahu ya. Baterai menyimpan energi dalam bentuk kimia, lalu dia saat tersambung ke lampu, energi mengalir dalam bentuk listrik gitu. Dari energi kimia, dia nyambung jadi listrik gitu. Oke, lanjut ke bab 10 yang terakhir, arus dan hukum Ohm. Arus ini adalah aliran muatan listrik atau di sini aliran elektron. Oke, dan di sini hukum Ohm tuh menghubungkan arus, tegangan dan juga hambatan. Tegangan mendorong arus, hambatan itu menghambat. Rumusnya itu V sama dengan I kali R. V itu tegangan, I itu arus, R itu hambatan, Ohm. Contohnya dia lampu nyala terang kalau hambatannya kecil dan arusnya besar.
atau gini deh, semakin besar hambatan di kabel, semakin kecil juga arus yang bisa lewat. Aduh, gimana ya? Nah, contohnya gini, kayak air deh, selang kecil. Air kalau di selang kecil kan pasti keluarnya dikit, sedangkan kalau dia pakai selang besar kan keluarnya pasti langsung banyak gitu. Nah, kayak gitu tuh, lampunya juga kayak gitu. Jadi penerapannya itu kayak gitu ya di bab 10 ini. Oke, kurang lebihnya begitu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.